Sebenarnya yang kita butuhkan dari untuk pemberantasan korupsi itu seorang Superman. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalian tahu nggak bahwa UI itu punya Superman? Ada, UI itu punya Superman, nggak percaya? Percaya nggak? Enggak. Kalau nggak percaya gini, percaya nggak UI itu punya Superman? Percaya, lihat, nanti kita suruh dia buka baju. Superman Universitas Indonesia, Aderai. Mas Chandra Hamzah dan pimpinan KPK sebenarnya membutuhkan Superman seperti ini. Biar para koruptor takut. Kalian pernah nyangka nggak bahwa seorang Adera ini dari UI? Enggak, enggak pernah. Itu mbak-mbak yang di situ sampai begini. Mbak, hati-hati mbak, ada tisu nggak? Kok ngeces lihat Aderai? Jadi kalian pikir Adera ini dari mana? Aduh gila keras banget. Dari mana? Dari kampus Fitness First. Ya, Mas Aderai adalah alumni FISIP UI jurusan apa? Jurusannya hubungan internasional. Ya. Gini ya, saya tuh lagi semangat gitu talk show. Ngelihat Aderai terus di sini lagi ngelihat Arif Zulkifli, males banget. Kelihatan banget gizi, kelihatan banget ada ketimpangan sosial. Gue gini aja, beda banget sih beningnya. Ketahuan lu sering liput di lapangan, hitam. Aderai, ceritakan mengapa engkau bisa terdampar di UI? Apakah di UI badanmu sudah sebesar ini? Oke, jadi mungkin sejak kurang lebih kira-kira kalau teman-teman tahu kurang lebih saya 20 tahun yang lalu lah ada di sininya. Saya angkatan 89. Ya. Angkatan Tua, 89. Tua. Dulu niatnya mau masuk Fakultas Ilmu Budaya cuma nggak diterima. Jadi jangan gitu dong. Dulu mau masuk sastra Prancis cakep-cakep. Lalu sejak saya meninggalkan UI, semakin lama kepala saya semakin kecil sehingga jadi badan saya kelihatan semakin gede. Apa kontribusi UI sehingga kepalamu makin kecil? Ya mungkin kalau kembali lagi buat teman-teman sekalian adalah satu hal yang kita syukuri pada saat kita bisa masuk ke dalam satu institusi pendidikan yang luar biasa seperti di UI ini. Jadi pada saat saya bisa masuk sebenarnya kalau ditanya kesannya apa, saya rasa kesan Mic mati, ganti. Ya, oke, terima kasih Mas. Yang paling besar saya rasa adalah bersyukur bisa lulus dari UI aja gitu, itu udah bersyukur. Tapi kan HI untung lulus. Ya iyalah dosennya juga takut nggak ngelulusin dia. Itu dosen HI kecil-kecil dia cuma gini, saya dilulusin kak Pak, lulus. Dia cuma gini aja Bo, nggak lihat tangannya sepaha gue. Jadi apa hubungannya seorang Aderai dengan hubungan internasional yang biasa rata-rata orang jadi diplomat kan? Dia menjadi diplomat dalam urusan kebugaran. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Tetap ada hubungannya. Nah, apa waktu itu dalam bayangan Aderai itu kan masuk sini udah segede gini kan? Orang gue suka lihat tuh mondar-mandir balsem. Iya sih dulu. Yeah. Siapa tuh yang gede banget? Dulu masih kurus sih, tinggi 183, beratnya masih 65 gitu. Masih kurus. Oh, sekarang? Sekarang agak beratan dikit. Berapa? 90. 90? Beratnya 90? Ya, itu belum termasuk dosa? Udah termasuk. Udah termasuk dosa. Oke, ceritakan pengalamanmu Mas Ade yang memberikan kontribusi pada dirimu hingga sekarang.
Ya, jadi sekali lagi karena kita juga ya bersyukur bisa pernah ada di satu institusi pendidikan yang baik. Sebenarnya disinilah kita mendapatkan satu wawasan. Kalau tadi, kalau teman-teman tadi dengar ceritanya Mbak Rosi adalah bahwa banyak sekali kita dari latar belakang mungkin sekolah pendidikannya seperti apa, tapi nanti jadinya seperti apa. Termasuk salah satunya saya juga. Tapi bukan satu hal yang kita sesali atau apapun, karena kembali lagi di bangku mahasiswa ya, saya rasa itu kita mendapatkan satu wawasan, satu pengalaman, bisa bertemu dengan berbagai teman-teman ya yang luar biasa. Jadi satu hal yang tidak saya sesali, dan justru pada saat menjadi seorang atlet yang biasanya cuma berprofesi sebagai yang penting latihan dan menang, justru karena memiliki latar belakang sebagai seorang mahasiswa, kita menyadari adalah bahwa kita memiliki banyak peran ya. Peran yang paling penting tentunya adalah bagaimana kembali lagi kualitas diri kita adalah kualitas kebermanfaatan kita terhadap orang lain. Jadi kalau seandainya dalam hal ini saya bisa bermanfaat, bisa ikut membantu menyehatkan masyarakat di Indonesia, apalagi kalau kita lihat usia harapan hidup masyarakat di Indonesia itu sangat, kalau bisa dibilang dalam mungkin 30 atau bahkan 50 tahun terakhir ini justru tidak ada satu kemajuan. Kalau di Amerika Dari ukuran tingkat kesehatan. betul, bukan tingkat kesehatan, Rosi, dari tingkat usia harapan hidup. Kalau di Amerika tahun 1908, kira-kira 100 tahun yang lalu, usia harapan hidup masyarakatnya itu kurang lebih sekitar 49 tahun, 50 tahun kira-kira. Dalam 100 tahun kemudian, kira-kira tahun 2008, bahkan sampai sekarang 2010, hampir semua masyarakat di kota maju, di negara maju seperti di Amerika contohnya bisa hidup sampai umur 80 tahun. Bahkan di Jepang orang Okinawa bisa hidup sampai umur kira-kira 100 tahunan. Dan secara biologis manusia itu sebenarnya bisa hidup sampai umur 120 tahun ke atas. Nah sekarang kalau kita lihat masyarakat di Indonesia, sekali lagi berbicara sumber daya alam yang luar biasa, berbicara soal strategi dan sebagainya, kalau kita nggak sehat, umur kita pendek, itu nggak terjadi apa-apa sekali lagi teman-teman. Dan usia harapan hidup masyarakat di Indonesia itu cuma kisaran antara 50 sampai 60 tahun. Yang kayak gini-gini lu dapat di UI nggak dulu? Dapat dari, kebetulan waktu dulu pernah ada kuliah antar fakultas, dapatnya di Fakultas Ilmu Budaya. Oh iya, memang. Enggak, lu ngeceng kali di sastra. Tapi ini ya berarti Aderai adalah salah satu pelopor. Dia jangan dilihat sebagai seorang yang gila fitness atau gila membentuk badan, tapi ada esensi atau filosofi yang lebih dalam daripada sekedar itu, yaitu hidup sehat. Itu yang paling penting. Ya, ya saya kan? rasa mungkin juga kayak tadi juga kalau teman-teman bicara soal sehat sendiri, sebenarnya konsepnya sederhana. Kalau tadi orang teman-teman di Mapala UI pasti semuanya tahu. Kira-kira mereka mampu untuk tidak makan kira-kira berapa lama untuk bisa tanpa makanan bisa hidup saja, misalnya cuma dengan air saja, misalnya mungkin cuma 4 minggu. Kira-kira kalau tanpa air, tapi dia hanya dengan makanan saja, kira-kira bisa hidup berapa lama? Mungkin cuma kurang lebih 4 harian. Nah kira-kira kalau teman-teman tahu berapa lama kira-kira kita cuma mampu 4 menit aja, itu kira-kira kebutuhan apa yang kita butuhkan? Kita cuma mampu 4 menit, lewat dari 4 menit kita nggak mampu lagi, yaitu adalah apa? Yaitu adalah napas, oksigen ya. Nah sekali lagi kalau berbicara soal kayak tadi global warming, berbicara berbagai hal, intinya sebenarnya adalah hubungannya dengan oksigen dalam darah kita dan sebagainya. Nah problem yang jadi masalah penyebab orang menjadi usia harapan hidup masyarakat di Indonesia rendah adalah karena kembali lagi aktivitas yang berhubungan dengan penghambatan oksigen, yaitu lemak dan rokok. Jadi saya rasa itu yang mesti dihindari. Lemak dan rokok, lemak dan rokok. Jadi untuk hidup sehat dilarang makan lemak kebanyakan dan Jangan rokok. kebanyakan dan rokok. Jangan merokok. Itu pasti, karena berbicara ramah lingkungan, Makasih. berbicara ramah lingkungan, saya rasa teman-teman juga nggak ada gunanya kalau kita sendiri nggak ramah sama lingkungan diri kita sendiri. Ya, saya rasa. jangan merokok ya, ingat kalau mau hidup sehat. Ya, kok tepuk tangan yang ya Ibu Kartini jangan merokok ya Bu, memang ya. Oke. Bagaimana kita maju terus, tidak usah pedulikan pada gunjingan orang. Oke baik, teman-teman mungkin kalau berbicara soal tubuh kita ya, badan kita sekali lagi kadang-kadang, makanya kenapa salah satu penyebab kita sering sakit itu adalah kadang-kadang kita stres ya. Stres itu terjadi karena kita suka istilahnya apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita,
tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ya, jadi banyak stres dan sebagainya. Nah kalau berbicara tadi soal idealisme atau kebenaran, sekali lagi teman-teman tahu bahwa kalau kita bikin sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sebenarnya yang namanya perasaan hati damai itu sebenarnya akan kita dapatkan. Jadi segala sesuatunya kadang-kadang memang dari luarnya kelihatannya seolah-olah, mungkin sebagai contoh tadi Mas Chandra kelihatan kalau di luar sana kelihatannya berat dan sebagainya. Tapi kenapa Mas Chandra bisa terus bertahan seperti itu? Karena dengan merasakan atau melakukan sesuatu yang baik dan benar, ada satu kedamaian di hati, dan itu sebenarnya yang paling utama gitu. Karena pada saat banyak sekali di luar sana juga orang bikin sesuatu yang sebenarnya seolah-olah menjadi pahlawan, tapi kenyataannya dalam hatinya tahu memiliki satu feeling guilty yang begitu besar. Jadi kelebihannya daripada kita menjadi seorang yang idealis adalah bahwa kita tidak punya ada feeling guilty di hati kita, dan kalau seandainya kita damai, jadi itu yang paling utama. Terima kasih. Kenikmatan menjadi seorang idealis adalah Anda akan menemukan ketenangan dalam batin. Dalam banget. Mas Adera mau jalan ya? Ya, oke. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mas Adera yang mau jalan, katanya harus ke Bandung. Terima kasih banyak Mas Ade, ya. Terima kasih. Oke deh, thank you ya. Mau lagi. Thanks ya Dek, thank you. Oke. Buka, 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 buka. Dek, permintaan Ibu Kartini loh. Bu Kartini loh yang minta. Bu Kartini loh. Kalau yang lain pada minta nggak apa-apa. Bu Kartini loh. Superman UI. Aderai, alumni FISIP Hubungan Internasional Superman Indonesia.